Lah. Oh, mulai podcast. Itu dia kita mulai Itulah si podcast. tukang si acting lupa. Maaf Adam, kita ribut ya Adam. Adam. Menggunakan headset. Jadi kemarin kita di atas, sekarang kita di bawah, guys. Betul. Karena kasurnya sudah di bawah karena kita Betul. Oke, para teman gimana sih? Pertumbuhan gimana kabarnya? Apakah kabar baik atau kabar buruk nih satu hari menuju tahun baru? Oh, ini udah Jumat loh, udah Friday. Oh iya, besok tahun baru 2022. Bullshit. Aku akan menjadi lebih bagus, sudah bermunculan. Harusnya lagu lo 22 Taylor Swift. Apa? 2022. Aku bukan penggemar Taylor Swift, tapi aku suka lagunya. Si gabung anjing. Jadi seperti biasa sebelum memulai podcast kita hari ini, gue dulu ya yang ngasih lagu apa lo? Bebas sudah. Gue kemarin ya. Gue akan memberikan rekomendasi lagu kembali di episode kali ini ya. Ada judul lagunya It Was a Good Day by Ice Cube. Kalau kalian yang suka dengerin hip hop 90s pasti kalian tahu sama Ice Cube, dan juga yang dia juga main film kan ya, Ice Cube ya? Ada dah yang suka pakai topi dia, yang ganas mukanya. Nih, dengerin aja ya guys. Siapa tahu. Ho, itulah ya Ice Cube, es batu. Jadi hari ini kita akan membahas apa, Bos? Jadi hari ini tuh sebenarnya kita bakal ngobrolin apa ya? Karena kita masih tengah-tengah pandemi, walaupun nggak lockdown banget ya sekarang ya. Cuman kita ada di tengah pandemi nih. Jadi kita bakal ngobrolin yang judulnya itu 5 fakta menarik terkait tren kencan online selama pandemi. Sebenarnya ini artikel dari kumparanwoman.com atau kumparan.com yang diuploadnya tuh tahun kemarin sebenarnya, 11 November 2020, hampir 1 tahun yang lalu ya, pas corona sedang merajalela di Indonesia. Semoga kalian sehat selalu, amin. Betul. Nah jadi kalau kita mulai pertanyaan ini dulu deh, pertanyaan. Aduh, habis pot. Di situ bentar ya guys. Aduh guys, bergerak kameranya. Aduh guys, rusuh. Pertanyaan ini apa? Pertanyaan yang cukup algemain ya. Apa sih algemain tuh? Dasar. General. Lo pernah nggak sih menggunakan dating app? Gue pernah nggunain dating app sekali dalam hidup gue. Dan itu waktu itu lagi sama mantan gue. Gue lagi di Jerman. Nah, gue pusing banget. Gue nggak bisa bahasa Jerman. Terus gue waktu itu karena lockdown ini kan. Kamu gabut ya? Iya. Bukan, gue gak bisa kenal orang-orang lain karena online semua. Enggak, malah gue gak ada kelas waktu itu. Pas belum ini belum. Iya, baru awal-awal gue gak ada kelas. Terus gue pusing, gak bisa bahasa Jerman. Akhirnya gue coba aja, gue download Tinder supaya bisa ngomong Jerman. Oke. Terus karena gue di perbatasan Poland tinggalnya dapet orang Poland, orang Ceko. Jadi gak bisa orang tetap bahasa Jerman. Iya, gue tanya, lu bisa bahasa Jerman gak? Aduh, enggak. Ya udah, enggak jadi, gue delete. Bahasa Inggris dong. Iya, bahasa Inggris aja. Coba yang ngomongnya. Iya. Enggak jadi, gue delete deh. Cuma gue enggak mau. Waktu itu bukan itu deh. Bukan tujuannya bukan mencari pacar ya. Ini apa, teman mencari ngobrol aja. lawan jenis, cuman pengen bahasa Jerman doang ya. Betul. Oke. Gitu guys. Kalau gue sih pernah juga sih pakai dating app, cuman gue juga nggak pernah. Gue di Indo pernah dulu pas lagi jomblo-jomblonya. Tinder? Bukan Tinder, ada dulu. Tinder gue sempet pakai, cuman karena Tinder menurut gue ya waktu itu masih bocah ya kayaknya ya. Masih 17, masih 18 lah. Lo sudah gak bocah. Ya maksudnya buat di Tinder ya orang-orangnya udah 20-an gitu. Ya gue dapet temen dari Tinder yang udah 20-an, yang udah kuliah. Tapi itu cuman kayak buat jadi gue jadi ngerasain jadi kayak temen cerita pengalaman aja gitu. Ada tuh waktu itu gue lupa ya apa namanya gitu. Gue ini apa ketemu salah satu pernah deket. Terus ada namanya Nadira. Terus nggak tahu sekarang kemana. Ghost Enggak,
Dia lebih ini sih, ngeghostingnya lebih parah sih. Enggak ngeghosting sih jatuhnya, kayak lainnya tiba-tiba hilang. Kayak delete account dianya. Oh ya, Heeh. insecure deh kayak Tapi anxiety, beneran gue kira kan namanya fake ya. Tapi pernah video call. Jadi Tahu. gue cakep. Hmm. Cakep. Hmm. Tapi sama gue di sini gue nggak pernah kalau di sini. Nggak pernah gue. Gitu. Nah, BTW guys, gue juga di sini sambil live ya di IG gue. Anjay. BTW. Bisa langsung ditonton. Jadi ini Nggak juga bisa kayak ya? enggak, ini bakal gue post juga kayaknya di IG gue nanti. Jadi siapa tahu kan ada nih dapat engagement dari Instagram gue kan yang malas buka YouTube, bukanya live dari live gue. Nah, jadi hari ini Kak balik lagi ya, gue ngambil dari kumparan nih. Kita balik aja ke topik kita. Jadi nomor 1 itu faktanya nih. Ketika pandemi, 44% lajang baru menggunakan aplikasi kencan online itu saat pandemi. Jadi hampir setengah pengguna aplikasi dating apps itu datangnya pas pandemi gitu. Nih, di masa pandemi, penggunaan aplikasi kencan online ternyata semakin meningkat. Tercatat sebanyak 44% lajang mengaku baru mengunduh aplikasi kencan online saat pandemi, sedangkan 69%-nya lajang lainnya mengaku sudah pernah menggunakan aplikasi kencan online sebelum pandemi. Jadi kalau menurut lo itu tuh ketika pandemi gimana sih, maksudnya kan kalau kita kan karena bosen kita jadi belajar bahasa ya kalau kita ya jadinya. Iya. Tapi kalau menurut lo ini normal gak sih buat orang-orang gitu, kayak misalnya aduh gabut dah gue terus pandemi. Normal. Gue udah ketemu 2 orang. Dua-duanya cewek orang Indo, nikah sama orang Jerman dua-duanya. Oke. Itu ketemunya lewat ini Dating apps. Iya. Berarti worth it dong. Udah nikah malah, udah punya anak. Tapi kadang banyak loh yang pakai dating apps juga yang buat dijadiin tempat selingkuh. Iya, nyari selingkuhan. Kurang ajar. Ada. Gue juga kenal beberapa temen gue. Tapi gue tuh takut banget kalau pakai dating app tuh ketemunya temen gue terus kayak ini pakai dating app. Iya, dikata-katain gue Padahal emang salah ya pakai dating app. Enggak, cuman berarti kayak lu ini ya ngenes banget ya. Padahal yang lihat juga ngenes banget kan juga pakai dating app. Lu sedesperate itu kah pakai dating app? Emang orang yang pakai dating app harus desperate? Enggak juga kan. Kadang-kadang ada yang bosen. Iya, kadang-kadang juga emang circle-nya gitu-gitu aja deh, nyoba circle baru. Kayak gitu. Atau dia lebih nyaman sama orang yang emang benar-benar dia nggak se-circle ceweknya. Kadang kan kayak gue nggak mau pacaran sama cewek yang kayak deket-deket circle gue. Oh, tapi menurut tuh tujuannya dating app tuh emang cuma nyari hubungan baru atau gimana? Kalau di sini ada yang nyari ini juga, kayak cowok yang bisa di sini juga, di Indo juga ada. Bukan, cowok yang ini yang bisa ngeganja bareng. Oh iya. Iya, gue kan ini apa? Gue tanya nih temen gue ini artinya apa sih? Oh, itu nyari temen ganja. Apa emang tulisannya? Lupa gue, bahasa Jerman. Wah, keren ya. Anjing keren. Nah, udah. Nomor 2 nih. Pandemi membuat pengguna aplikasi kencan online punya tujuan berbeda. Nah, sebanyak 74% lajang menggunakan dating app untuk memiliki hubungan yang serius. 57% diantaranya menyadari bahwa pentingnya melakukan kencan secara tatap muka. Selain itu, 54% pengguna aplikasi kencan online ingin memiliki interaksi yang lebih jujur dengan match yang dikenalnya, dan 53% sisanya lebih teliti dalam membaca profil matchnya. Jadi ya, yang gue dapet sih di sini dari 74% lajang yang pakai dating apps itu emang serius pengen nyari hubungan gitu. Emang pengen ke jenjang, kayak misalnya lo jomblo, gue pakai dating apps emang pengen cari cewek gitu, atau cari cowok gitu. Atau misalnya yang pengen udah sebenarnya gue udah punya income bagus, terus udah mapan lah, pokoknya udah siap lah. Kan ada juga sebenarnya yang udah mapan siap tapi masih bingung jodoh gue di mana gitu, terus pakai dating app. Dating app. Tapi kalau udah mapan gitu, misalnya nggak dapet tuh mau pakai dating app juga nyari. Nggak tahu gue bingung. Kenapa? Apa ada yang umur 30 gitu yang pakai? Ada. Oh. Gue mikirnya gue desperate nanti umur 30. Ada. Orang yang udah 40-an aja ada yang pakai dating app. Iya. Gue nyari yang ini, nyari yang 20-20. Iya, pamer Rolex. Pasti banyak.
Semoga punya, amin. Pamer Rolex. Nah, tapi 57%-nya itu ini apa? Mikirnya tuh ya kalau udah kena di dating app, ya mereka juga harus ngebuktiin buat tatap muka gitu. Karena menurut mereka itu penting. Iyalah. Tapi kadang-kadang ada juga yang takut. Soalnya ada yang diedit-edit di itu terus takut beda pas ketemu. Ya udah nggak usah lanjutin, ghosting lah jawabannya. Tapi ya tapi kalau gue sih menurut gue kalau itu nggak salah sih. Maksud gue ya karmanya gitu balik. Lo ngebohongin orang pakai misalnya profil lo cakep-cakepin banget itu edit-edit. Yang edit nggak apa-apa, tapi kalau misalnya berlebihan sampai kayak merubah fisik lo terus ngerubah tampilan lo banget terus pas ketemu Zoom terus tiba-tiba di ghosting ya salah lo itu mah. Iya. Maksudnya Lagi berbohong tapi serem dah. Takut sih, gue suka takut deh mikirnya pakai datingnya kayak ada ditipu atau dibunuh. Iya, kan ada beritanya. Iya banyak sih, dibawa ke hotel. Iya banyak sih. Tapi kayak banyak kayak gitu. Gue ada di YouTube. Jadi kayak dia kayak bikin, gue lupa nama YouTube-nya apa. Cuman itu nggak di Indo, dia ngambil kisah di US. Jadi dia animasiin story horor dari dating app yang berdasarkan kisah nyata. Serem banget. Banyak deh. Nongkrong aja udah nggak usah dibawa pulang. Iya makanya jangan, kalau kalian mau bilang ayo ke rumah gue. Nah, kalau baru pertama, baru sekali 2 kali mah jangan dulu. Yang penting mah ngobrol kenalan gitu, santai. Nih 54% itu 54% pengguna aplikasi kencan online ini interaksi yang lebih jujur. Nah itu yang gue bilang tadi, interaksi yang lebih jujur. Maksudnya kayak ya udah inilah, udah menuju yang serius harusnya kayak gitu. Oke dah. Nomor 3 nih. Hal yang diperhatikan saat mencari pasangan di aplikasi kencan online. Apa nih 3 hal nih? Preferensi pria dan perempuan dalam mencari pasangan di aplikasi kencan online ternyata berbeda-beda. 44% pria mencari pasangan berdasarkan bentuk tubuhnya, fisik. 72% pria mencari pasangan dari usianya, dan 73% sisanya mencari pasangan berdasarkan agamanya. Sementara itu, 90% pria mengaku tidak mempermasalahkan hubungan percintaan antara ras, dan 67% lainnya bersedia berkencan dengan perempuan yang sudah bercerai atau memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Tuh. Lo kok misalnya itu mau sama janda? Gak tau, kalau umur sekarang sih kayak gue gak mau. Serem bro. Kalau misalnya sugar mami? Tapi serem, gue udah punya anak kan tiba-tiba. Ya misalnya dia bilang cuman ya jadi cowok gue aja tapi nggak jadi suami gue, anak gue tanggungan gue gitu. Ya nggak mau, gue mau nikah sama yang gue sayang aja. Kan nggak nikah. Oh nggak nikah, ya udah. Sugar mami doang gue bilang. Ya udah. Kalau ibu gue cakep kayak Dian Sastro. Iya juga. Masa gue tolak? Iya. Dian Sastro, siapa lagi? Ini siapa tuh ibunya Eva Selin tuh yang main tetangga masa gitu? Siapa tuh? Gue nggak kenal. Sofia Lajuba. Oh Sofia Lajuba. Iya, itu juga ini nih. Guritmo, siapa Guritmo? Siapa nenek tetangga? Bukan. Aduh, ada, lupa gue dan namanya dah. Yang ada dah, cakep. Bulan. Iya Bulan. Iya itu cakep juga. Iya, ini juga sebutin aja semua ibu-ibu. Lamlan. Tapi dia punya anak. Tapi cakep banget gila dia. Tapi lo kalau misalnya di dating app, lo nyarinya dari apa nih? Ini kan ada 3 nih. Pertama nih, fisik, kedua usia, ketiga agama. Estetik. Kalau profil estetik biasanya gue tertarik. Oh iya. Mirip kayak cewek di Instagram. Kalau misalnya alay, males banget. Oh iya. Iya gak sih? Gue di dating app sih estetik. Jujur nggak. Sebenarnya sih nggak tahu ya, gue udah lupa ya. Kalau sekarang nggak tahu dating app gimana ya. Maksud gue kan kita nggak di Indo ya. Kalau bikin dating app juga. Tapi lu peduli nggak sama selera musik si ceweknya? Peduli. Gue nggak masalah sih mau dangdut malah. Maksud gue ntar kalau misalnya gue muter lagu yang ini dia kayak apa sih gitu. Ya gue ikutin selera lagu dia. Gue sih suka lagu apa aja. Oh iya. Iya. Lingsir Wengi gitu. Ya, itu serem. Tapi Bengawan Solo gue suka. Siapa tahu dia emang anaknya mistis gimana? Udah gue jogetin aja. Joget-joget kerasukan. Lingsir Wengi kan sebenarnya buat ngusir nggak sih aslinya? Iya emang buat ngusir, cuman tetap aja berhubungan sama setan. Ya ngusir ngundang. Kalau kerasukan ya bikin podcast jadi tema. Semua jadi tema aja bro. Gitu.
Kita sebenarnya udah rada lemes guys. Gue besok kerja jam 8 pagi. anjing. Bullshit, kalau udah nggak bisa ngomong semua lemes. Emang kita tuh nggak pandai podcast aja. Iya. Oh masih ada lanjutnya anjing ternyata. Oh ada dari sisi perempuan juga. Kalau perempuan 81%-nya mencari pasangan berdasarkan agama, 61%-nya dari berdasarkan pendapatan, dan 46% sisanya mencari pasangan dari tingkat Pendapatan. pendidikan. Berarti kalau cewek itu yang penting ini kan. Iya, gue bohong aja berarti. Gue tulis gaji gue kayak biar ini. Kayak yang udah doyan 12 juta. Oh iya. Itu lucu banget sih. Gue gaji gue bulannya gaji gue. Beda bro, kita mata uangnya apa bro? Iya. Tapi udah bisa hidup alhamdulillah teman. Alhamdulillah. Iya berarti kalau yang gue baca sih perbandingannya kalau perempuan lebih peduli sama ini ya, sama materi dan background sih kalau menurut gue. Kalau cowok lebih peduli sama Fisik. fisiknya kalau pakai dating apps ya. Salah nggak salah sih kalau pakai dating apps menurut gue. Soalnya kan semua orang kalau misalnya pakai dating apps ya, apalagi kalau misalnya dari awal yang udah disuguhinnya fisik, apa yang mau dilihat lagi? Duit. Iya kan? Iya. Apalagi coba. Kalau nggak fisik pasti lihat yang dipakainya apa gitu. Iya juga. Masa lo Tes ya tes nggak harus ngecek dulu. Kalau nggak kan match, kelihatan di bio-nya. bio nggak bisa dimodif. Iya sih. Eh. Just wake it up. Yang keempat, perempuan tidak tertarik berkencan dan pria yang lebih muda dan pendapatannya rendah. Anjing lu ya. Oh gitu cewek-cewek dating app. Dibandingkan dengan survei tahun lalu, berarti 2019 ya, perempuan menjadi kurang terbuka untuk berkencan dengan pria yang lebih muda. Hanya 61% perempuan yang menyatakan bersedia berkencan dengan pria yang lebih muda. 2019 66%. Di sisi lain pria Indonesia paling terbuka untuk berkencan dengan wanita lebih tua tuh, yakni 73% dibandingkan pria di wilayah Asia Tenggara lainnya. Sementara itu dari sisi pendapatan 60% wanita Indonesia tidak akan berkencan dengan pria dengan pendapatan lebih rendah, sedangkan 91% pria terbuka untuk berkencan dengan wanita yang berpendapatan lebih tinggi. Pria bangsat. Gue bilang ya sudah. Tapi balik lagi sih, salah nggak salah sih. Kalau lo jadi cewek gimana lo, Rek? Lo bakal lihat pendapatan juga kalau pakai dating apps? Apa cukup lihat fisik? Kayak Om Deddy. Gue nggak tahu kalau gue jadi cewek tuh pikiran gue berubah apa. Tapi gue nggak pernah masalahin pendapatan lawan jenis gue sih. Tapi kayaknya kalau misalnya wanita karir jarang pakai dating apps sih. Ya, dia fokus sama hidupnya kalau wanita karir biasanya. Iya. Cuman ini banyak nih 91 pria. Kalau wanita karir kata gue banyak yang ngincer juga nggak sih jadinya? Kayak cowoknya, berarti ke cowok ininya daya tariknya. Iyalah. Kayak dia pejuang. Iya sih. Tapi kadang juga kan ada cowok-cowok yang minder kalau misalnya pendapatan ceweknya lebih tinggi pada dia. Ya jangan minder dulu lah. Coba dulu. Kalau ceweknya emang terbuka aja. Iya, tapi masalahnya kan kadang ada dari faktor keluarga juga. Ntar kayak digibahin. Si A nyari cowok yang pendapatannya lebih kecil pada dia. Iya juga ya. Udah cowoknya jangan malas, makanya jangan rebahan. Nih kan tuh rebahan deh. Ya rebahan nggak apa-apa kalau misalnya mau tuhnya kayak gitu. Ya kayak sini sih gue liat. Kalau tapi cowok-cowok juga benar yang gue bilang sih, nyari yang lebih tua juga banyak tuh, 73% daripada negara Asia Tenggara lainnya. Tapi kalau cowok ya, umur berapapun yang penting fisiknya sih. Yang penting body ya. Iya. Yang kalau pakai dating app ya. Iya. Apalagi kalau udah punya banyak duit ya cowoknya. Iya. Kalau banyak nggak tahu. Kalau di dating app kadang kan kayak ini nih, buktinya aja ini udah terpapar nih. Nih, 60% wanita nggak bakal mau berkencan sama pria yang pendapatannya lebih rendah. Tuh. Iya, berarti gimana? Berarti kan ya emang udah ini wanita mah udah. Ya, kalau yang pakai dating app ya 60% yang pakai dating app ya udah. Berarti udah nyari serius dia. Iya kan udah menikah gue bilang kalau kayak gitu. Iya. Itu yang komen tuh. Oh iya. Ada teman gue. What's get up? Hey. Mir geht es gut, Patep.
ada temen gue, sorry, gue lagi di podcast. Tapi kalau kayak gitu berarti kita lanjut aja ke nomor 5 nih. Nomor 5, tak ada urgensi untuk bertemu sesegera mungkin. Dalam kondisi pandemi saat ini, tak ada desakan untuk bertemu tatap muka sesegera mungkin. Maka dari itu, para lajang lebih menyesuaikan pola pikir mereka dalam mencari cinta. 53% lajang di Indonesia menyadari bahwa mereka harus mencoba mengenal calon kencan mereka secara lebih mendalam sebelum buru-buru swipe ke kiri. Swipe ke kiri tuh ini ya, nolak ya? Nggak tahu gue. Iya ya, ke kiri. Nggak tahu. 38% mengatakan pandemi membuat mereka tidak selalu memperhatikan atau mengutamakan ketertarikan secara fisik, dan 45% lajang di Indonesia cenderung melakukan obrolan video dengan teman kencannya sebelum bertemu secara langsung. Iya sih video. Nah, video call ini ya kayak udah approval banget kan sih, kayak misalnya lo jauh nih, kayak misalnya lo kenal dari dating apps, tapi lo nya misalnya lagi di Jakarta, terus calon kencan lo atau yang lo tertarik, yang lo crush ini, yang lo admire itu di Bandung gitu. Kenapa? Pasti kayak lo kenal online ya, terus lo pengen cepet-cepet anjing beneran gak sih muka dia kayak gini gitu. Iya, penasaran. Terus karena udah ada fitur video call mana sekarang, terus jadi gampang gitu. Iya. Tapi lo ini gak sih kayak ngerasa puas gak sih kalau cuma video call doang gitu? Apa lo ada rasa menggebu-gebu anjing gue harus ketemu gitu? Kalau waktu gue LDR waktu itu kan karena udah sayang, jadi video call doang, pengen ketemu gitu. Jadi kangen ya? Iya, Malah ya? banget, Parah ya? Iya, tapi nggak tahu deh kalau orang random. Makanya gue takut deh Yang- kalau LDR. Hah? Takut deh gue kalau LDR. Ih, jangan bro. 2 kali gue putus Takut ya sumpah. LDR. LDR. Ngomongin LDR kali ya ntar ya? Emang belum kita? Belum gak sih? Belum. Oh, ngomong-ngomong kencan online, kita lu pernah kenalan online gak selain dating app? Kenalan online banyak. Gue mah dari SD gue udah kenalan online ya gue. Hebat, gue takut dari dulu gue. Dari SD gue. Bahkan main clubhouse aja yang suara doang gue takut anjing ngomong. Cocok. Gak tahu gue, sumpah gue tuh kalau ketemu langsung tuh gue nggak ini, Gak canggung. nggak insecure nggak sih atau anxiety? Bingung gue terlalu banyak kata-kata baru. Apa sih? Lo takut ngomongnya? Gak tau, kayak deg-degan aja. Tapi kalau ketemu langsung grogi. Enggak grogi. Minder. Enggak juga, tapi takut aja. Introvert lo Kayak keluar. ini gue harus ngomong apa, ini gue harus ngomong Bingung. apa. Iya, bingung. Lebih ke bingung. Tapi kalau misalnya gue pernah di KFC nih, ada 2 orang Indo di situ. Gue langsung dateng, langsung ngajak ngomong padahal nggak kenal. Tapi kalau misalnya lewat clubhouse gue bingung ngomong apa. Kenapa bingung ya gue? Nggak tahu. Oh, berarti lo tipikal yang nyari topik dari sekitar, bukan nyari topik dari otak. Nggak tahu. Enggak juga, gue nanya-nanya, banyak nanya. Cuman kalau online bingung gue, kayak bingung aja kata. Kenapa bingung ya gue? Padahal kalau online lebih ini, lo lebih pede harusnya. Maksudnya kalau offline kan lo harus ingat anjing gue bawa ketek gak ya gitu, anjing gue menurut gue gini gak ya, kan udah selalu wangi. Gak ada yang tahu. Kalau online gue sih dari SD gak ada masalah sih, lancar-lancar aja. Temen online gue banyak. Kayak gimana, dari apa aja lo kenalnya? Oh banyak, gue waktu itu dari Facebook, terus dari Twitter, terus dari Line dulu ada namanya Internet Best Friend. Ada sampai sekarang temenan masih. Hebat banget. Belum pernah ketemu. Sampai sekarang. Itu yang sahabat lu juga sekarang? Iya, si kakaknya ya. Ada tuh yang dari SMP gue kenal sampai sekarang belum pernah ketemu. Namanya ini Aurel. Masih deket, masih temenan? Temenan di Jakarta dia. Temennya ada yang di sini di Jerman, di Hamburg. Oh ya? Iya. Terus gue kenal lagi. Siapa? Lo gak kenal. Ya. Ada namanya Ain. Enggak. Ada Ain namanya. Di Hamburg dia kemarin nggak di Hamburg, dia kemarin di ini di deket Kiel, dia STK-nya ada. Terus gue bilang anjing kecil banget dunia. Ada yang namanya Diva, cewek semua. Pacaran online pernah dari teman online? Pacaran dari teman online. Si Sasi mah nggak pacaran gue. Sasi kan ketemu di kafe. Oh iya ya. Dia jadi ikut podcast. Oh nanti Januari. Gila, cewek yang ghostingin Arya mau ikut podcast. Ya itulah, gak tau ngomongin apa anjing, bingung. Ghosting? Jangan lah. Kenapa?
Takut sensitif, ntar jadi jelek hubungannya. apa dong? Mikirin di podcast. Apakah semua perlu penjelasan? Betul juga kan. Bagus. Iya. Kenalan online ya. Gue pengen ini buka kelas ini tutorial kenalan online. Mencari teman Aku murid pertama. Bingung gak? Kalian gitu gak sih, ada yang bingung gitu? Tapi Clubhouse asik loh buat kenalan online sebenarnya. Iya seru. Kayak langsung banyak itu. Pas pertama keluar ya, Februari 2021 dong kemarin ya. Pas pertama kali banget. Gak tau gue. Iya, Februari 2021 tuh rame banget tuh, langsung menggelonjak lanjik gitu. Jadi memperlebar ini juga sayap. Maksudnya kayak Anjing sayap. temen gue di Jerman jadi nambah yang orang Indonya gitu. Temen gue yang Dari di Jerman Clubhouse. jadi nambah. Dari Clubhouse. Kan ketemu tuh suka ini Oh. ada satu, lu mana? Jerman. Oh, sama gitu. Iya, Anjing. ada gitu. Nah, jadi sebenarnya kenalan online tuh penting guys sekarang tuh, nambah koneksi juga. Cuman ya kalau menurut gue ya, gue lebih prefer kalau misalnya mencari pasangan sih Itu langsung. langsung dulu sih sebelum juga. memutus. Cuman ya kalau misalnya udah klop mah apa boleh kata gitu. Cinta itu buta. Lupa gue mau nanya Apa dah? Lupa gue. Minum dulu air putih. Itu kurang minum air putih. Iya, hari ini gue belum minum air putih. Iya. Minum aloe vera. Gue minum kopi. Kan lu besok kerja Ya, ini mah kopi apa yang gak bakal bikin gak ngantuk. Lupa gue mau nanya apa anjing. Selalu dah. Gitu dah. Apalagi Sumpah gue gak bisa inget. kenalan online coba. Sumpah gue gak bisa inget. Tapi lo kepo gak sih? Kayak pengen nyobain gak sih? Kayak mau lah gue sekali gitu. Download misalnya Tinder. Terus nyoba nyari cewek buat dideketin. Takut gue. Kalau takut anjir. Takut, bingung. Apalagi bahasa Jerman. Enggak, maksudnya kalau di Indo kan bisa dari sini lo Indo juga, tapi lo harus bayar lagi. Bayar. Iya, jadi lo bisa kayak radiusnya lo bisa sampai Indo nyari cewek. Kalau pakai pet dulu. Pakai apa? Pas. Pet. Iya, pet. Kenapa tuh? Lu pernah dulu kenalan di situ? Pet mah kenalan temen-temen gue. Kalau pet mah Temen gue ada yang sampai nikah pakai pet. Gimana cara tuh? Nggak ngerti gue juga. Ada fitur wedding. Pet mah gue cuma taunya Sherlock nonton apa, dengerin apa sama siapa gitu. Gue pakai pet sebulan kemudian bangkrut. Cacat. Gue selalu telat dah pakai sosial media, Instagram gitu. Twitter gue telat. Twitter baru sekarang gue main. Itu juga tweetnya baru 2010. Gue juga jarang nge-tweet sih. Cuman gue masih suka baca-baca sih gue mah di Twitter. Twitter itu kadang jadi ladang edukasi juga kadang. Iya. Kalau benar dipakai. Dulu tuh gue buka Twitter cuma buat baca berita doang. Iya, tapi bener sih Twitter kadang lebih update duluan mereka. Bener. Orang-orangnya lebih gercep anjir. Kayak gue kan suka ikutin NBA tuh. Terus kalau misalnya ada transfer pemain atau trade pemain, dari Twitter gue tahu duluan anjing daripada postan di Instagram. Iya anjing. Oh, ada hentakan kaki ya guys. Iya, gitu. Aduh, maaf di sini juga hentakan. Gitu. Terus Ome. Ome mah. Kita main Ome sih. Iya dulu. Gue gak dia aja. Ome dulu. Kocak anjing. Dapat banyak temen gitu. Iya, dapat banyak temen dia. Iya. Seru. Kadang ngobrol sama Jamet ya. Iya, bang YouTuber. Kita jadi YouTuber. Iya, YouTuber mulu aja. Capek kalau udah ditanya, "Bang, tinggal di mana, Bang?" Aduh, males banget gue itu udah kuliah, "Bang, tinggal di mana, Bang?" Terus kita pernah ngerjain juga sosok enggak bisa bahasa Indonesia. Iya, gue enggak bisa bahasa Indonesia, gue bilang. Kita berdua. Pernah Adip yang bisa bahasa Indonesia. Oh iya, bener. Bokap gue bilang orang Jerman anjing. Percaya lagi. Iya. Anjing. Keren juga ya, tapi ya muka gue padahal muka Asia banget. Gue apalagi liat tuh. Mata aja anjing. Susah banget kebuka nih. Kocak. Jadi ya tapi ya Omi juga banyak yang makanya sekarang banyak yang ini yang kotor-kotornya doang. Oh iya. Udah gak pernah lagi gue main semenjak. Gue juga udah gak pernah, tapi gitu. Ya udah dah.
Sampai sini aja kali ya podcast. Lagu lo dulu anjing baru ditutup Oh iya. podcast. Lagu ya. Past Tuh the judulnya, hour. anjing, Past baca the dong. hours. More. More. Gas. Ha. Oh, Itu dia. itulah ya. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin podcast kita episode ke-26. Waduh. Banyak banget episode dalam seminggu nambah, gila. Iya. Anjing upload hampir tiap hari. Ini dikit lagi kita TikTok nih. Ya, oh ada yang nge-like tuh. Siapa tuh? Itulah Adip. Oh, aduh. Hai ganteng liat. Ya udah, TikTok, tik. Selamat tidur semuanya yang belum tidur. Semoga kalian sehat selalu. Oke? Amin. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.